Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome back to Profesor Aira Channel. Langsung saja, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, jadi langsung saja, apa sih teori hibridisasi itu? Hibridisasi itu merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. Nah, jadi kan pada konfigurasi elektron kita telah belajar tentang orbital atom. Jadi kalau seandainya elektron valensinya itu sp, berarti orbitalnya yaitu atom S memiliki satu orbital dan atom P memiliki 3 orbital. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Dari orbital ini, kita dapat meramalkan bentuk molekul dari suatu senyawa tersebut. Jadi, orbital hibrida ini memiliki panjang ikatan, sudut, dan tingkat energi yang berbeda dengan orbital pembentuknya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Dan keberadaan orbital hibrida ini mampu menjelaskan bentuk molekul dan ikatan-ikatan atom di dalamnya. Jadi teori hibridisasi ini berdasarkan tentang penggabungan orbital atom dalam suatu molekul ya. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, cara menentukan hibridisasi itu bagaimana, Kak? Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggambarkan diagram elektron valensi dari atom pusatnya pada keadaan dasar atau keadaan belum tereksitasi ya. Jadi kita konfigurasikan dulu elektronnya, kemudian kita gambarkan diagram elektron valensinya. Lalu kemudian kita gambarkan kembali diagram orbitalnya namun dalam keadaan tereksitasi sehingga bisa berpasangan dengan elektron dari atom lainnya. Tereksitasi itu apa, Kak? Itulah yang disebut dengan promosi atau contohnya ya. Jadi elektron valensinya itu S2P1. Nah, berarti nanti bentuk orbitalnya akan seperti ini kan. S memiliki satu orbital, P memiliki 3 orbital. Sedangkan dia elektron valensinya yaitu S2P1. Berarti ada 2 elektron berpasangan di dalam orbital S dan 1 elektron yang tidak berpasangan di elektron P. Ini disebut dengan keadaan dasar. Keadaan dasar. Nah, bagaimana dalam keadaan tereksitasi? Nah, jadi dalam keadaan tereksitasi dia akan terbentuk seperti ini. Jadi elektron itu, satu elektron dari orbital S ini akan tereksitasi sehingga dia akan berpindah ke elektron diagram elektron P sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. S P ini satu, ini satu, ini satu. Nah, jadi elektron yang dari sini berpindah ke diagram P. Kenapa? Agar 3 orbital elektron ini dapat berpasangan dari atom yang lain. Apabila seperti ini kan dia tidak bisa berpasangan tuh. Kenapa, Kak? Karena dia sudah 2, dia sudah berpasangan. Jadi kan tidak bisa, otomatis dia hanya bisa menerima 1 elektron yang lain ya. Sedangkan apabila dia berikatan, mungkin contohnya itu dia membutuhkan 3 elektron bebas. Nah, sehingga dibutuhkanlah 3 kamar kosong. Nah, jadi karena itu dilakukanlah eksitasi elektron dari diagram orbital S ke orbital P sehingga nanti dia akan menjadi, nah inilah langkah ketiga yaitu menentukan orbital hibrida atau orbital baru dengan melihat orbital yang terlibat. Jadi ini kotak-kotak ini disebut orbital ya. Orbital tuh kalau bahasa sehari-hari kita artinya sama seperti kamar. Nah, jadi kemudian setelah kita tentukan mana orbital yang terlibat, contohnya di sini nanti masuklah elektron dari atom lain. Berarti ini yang terlibat yaitu S, P, 2 kamar ya, 2 orbital ya. Berarti dia nanti hibridisasinya SP2. Kenapa SP2? Karena dia berarti 1 orbital S dan 2 orbital P yang digunakan dalam
hibridisasinya ya. Kita langsung ke contoh soal. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan contoh berikut. Contohnya yang pertama pada senyawa BeCl2. Nih, pada senyawa BeCl2, langkah pertama yang harus kita tentukan yaitu mengkonfigurasikan elektronnya. Nah, ini kan berarti Be memiliki nomor atom 4. Berarti apabila kita konfigurasikan, nah berbeda dengan teori Vesper yang konfigurasinya digunakan yang digunakan sistem kulit. Apabila pada teori hibridisasi ini kita harus menggunakan konfigurasi elektron sistem SPDF. Kenapa? Karena dari SPDF itulah kita dapat menentukan bagaimana atau berapa orbital dari elektron valensinya ya. Jadi karena Be ini nomor atomnya 4, otomatis konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 ya. Berarti elektron valensinya yang mana, Kak? Berarti yang ini 2s2 di kulit terakhir. Berarti atom Be memiliki 1 orbital s yang terisi 2 elektron yang sudah berpasangan. Kenapa 2? Karena ini elektron terakhirnya ada 2. Lalu kemudian Cl nya ada 2 di sini. Maaf ya, kurang rapi. Cl nomor atomnya 17. Konfigurasikan 1s2 2s2 2p6 3s2, udah berapa itu? 3p5 ya. 10 iyalah 3p5. Berarti otomatis nanti apabila kita gambarkan Cl ini kita ambil elektron valensinya yaitu 3s2 3p5. Berarti kita gambarkan satu orbital s berpasangan 2 ya. 1 2 dan orbital p ada 3 orbitalnya. 1 2 3. Dia elektronnya ada 5. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti ada berapa elektron yang tidak berpasangan dari atom Cl? Ada 1. Berarti nanti masing-masing dari atom Cl akan menyumbangkan 1 elektronnya untuk diberikan untuk berikatan dengan atom Be. Nah, karena Cl-nya di sini ada 2, otomatis berarti akan ada 2 elektron yang masuk ya, karena masing-masing satu Cl ini membawa 1 elektron. Karena ada 2 atom Cl-nya, berarti nanti akan ada 2 elektron yang hendak dimasukkan. Sedangkan Be di sini kita lihat tidak ada kamar yang kosong, mereka sudah berpasangan. Sehingga bagaimana? Nah, maka dari itu dilakukanlah eksitasi elektron. Nih, kita perhatikan di sini. Jadi yang awalnya Be itu elektron valensinya 2s2 di sini ya. Ini orbital s-nya. Nah, kan sudah berpasangan tuh. Lalu kemudian selanjutnya di konfigurasi sistem SPDF ini setelah angka 2s2 yaitu 2p ya. Nah, karena tidak ada elektron yang mengisi berarti 2p 0. Ini keadaan dasarnya seperti kakak jelaskan tadi. Kemudian karena ada 2 elektron dari atom Cl yang hendak masuk dan tidak ada kamar kosong, kenapa Kak Cl tidak mengisi di sini? Tidak bisa ya, karena dia harus berikatan. Makna berikatan itu ialah 1 elektronnya dari atom Be dan 1 elektronnya lagi dari atom Cl. Jadi dia harus satunya ini Be, satunya Cl. Tidak bisa dua-duanya Cl di sini ya. Jadi maka dari itu tereksitasilah elektron dari si Be ini tadi yang awalnya 2 di sini, dipindahkan satunya lagi ke orbital yang p sehingga menjadi seperti ini. 1 1. Sisa kan? Jadi ada 2 kamar yang kosong untuk dimasuki oleh elektron si Cl tadi. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan tereksitasi. Masuklah 1 elektron dari atom Cl tadi, 1 1. Berikatanlah mereka. Nah, lalu kemudian kita tentukan ini orbital yang berikatan ini dari orbital apa? Ini kan orbitalnya s. Kemudian ini kan orbitalnya p. Di sini kan s-nya 1, p-nya ada 1. Berarti dia hibridisasinya adalah sp ya. Dan dari hibridisasi inilah kita dapat menentukan bentuk molekul dari senyawa BeCl2 ini tadi. Bagaimana?
Jadi, gambar orbital di atas menunjukkan bahwa orbital yang terlibat adalah orbital S dan P, seperti kakak jelaskan, sehingga jenis hibridisasinya adalah hibridisasi sp. Ya, kita lanjut ya. Nah, yang kedua contohnya yaitu SF6. Ingat, langkah pertama yaitu mengkonfigurasikan atomnya. Ingat, atom S. Sudah ada di sini konfigurasinya ya. Nih, S nomor atomnya 16, kemudian kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 3D10. Kenapa dia meletakkan 3D10, Kak? Nah, kita lihat nanti ya. Lalu kemudian F. F ini karena tidak dikonfigurasikan di sini akan kakak konfigurasikan ya. F nomor atomnya berapa ya? Sepertinya 9 ya. Tidak sepertinya sih, memang 9 ya. Nah, berarti kalau 9 ini kita konfigurasikan berarti menjadi 1S2, 2S2, 2P5 ya. Sama seperti Cl tadi, apabila kita gambarkan berarti ini elektron valensinya. Apabila kita gambarkan berarti orbitalnya akan menjadi ini orbital S 1, 2, dan kemudian ini orbital P ada 3. Karena ada elektronnya ada 5, berarti ingat cara menulisnya ke atas dulu, isi semua kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, baru ke bawah. Nah, berarti dia tersisa 1 elektron yang tidak berpasangan. Berarti satu atom F ini akan menyumbangkan 1 elektron yang tidak berpasangan. Karena di sini dia SF6, karena ada 6 elektronnya, berarti nanti elektron yang akan masuk jumlahnya adalah 6 ya. Paham sampai situ? Nah, kemudian setelah kita gambarkan konfigurasi elektron dari atom S tadi, S di sini bertindak sebagai atom pusat ya. Ingat, atom pusat itu ialah atom yang jumlahnya paling sedikit. Karena F-nya ada 6 sedangkan S-nya ada 1, otomatis berarti S bertindak sebagai atom pusat. Nah, setelah kita konfigurasikan, tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya yaitu 3S2 dan 3P4. 3S2 ini tadi kita gambarkan orbitalnya seperti ini elektronnya, ke atas ke bawah terisi 2. 3P4, ingat satu persatu, 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan di sini. Pada orbital atom S di keadaan dasar, yaitu keadaan yang belum tereksitasi, berapa jumlah kamar yang kosong atau berapa jumlah orbital yang kosong? Ternyata hanya ada 1, 2 ya. Sedangkan elektron dari si atom F ini yang hendak masuk ada jumlahnya 6. Nah, tidak cukup kan? Jadi, bagaimana caranya supaya semuanya itu bisa masuk di orbital si atom S ini tadi? Maka dari itu terjadilah eksitasi elektron. Eksitasi itu ialah pemancaran energi agar dia bisa berpindah ke kulit yang lebih luar ya. Nah, jadi ini pada keadaan tereksitasinya pindahlah atom dari yang elektron dari yang kulit P ini pindah ke kulit D, lalu kemudian dari yang kulit S ini pindah ke kulit D juga. Sehingga menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 elektron yang belum berpasangan pada orbital tereksitasi dari atom S, sehingga nanti satu persatu elektron dari atom F dapat masuk dan mengisi orbitalnya berikut. Kenapa Kak dia ketiga D? Nah, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Karena pada sistem konfigurasi elektron dengan metode SPDF setelah 3P lanjutannya ialah 3D, bukannya 4S Kak. Nah, bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Jadi dia kan mana nih ya, pointernya hilang. Oh, ini. Jadi kan dia sebentar ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, selanjutnya kan seharusnya 4S2, baru 3D10. Namun di sini untuk orbital ini kita meletakkannya itu berdasarkan sistem kulit. Jadi setelah 3P itu bukan 4S, tapi yang kita letakkan ialah 3D. Jadi apabila kita hendak mengeksitasinya namun ruangnya tetap kurang,
dari setelah 3P itu bukan yang kita letakkan bukan 4S ya adik-adik, tetapi adalah 3D10. Jadi di sini kita buat orbitalnya orbital yang D karena kita mengikuti angka 3-nya. Ini angka 3, kulit ketiga, dan kulit ketiga. Sedangkan kalau S ini dia sudah termasuk ke dalam kulit keempat ya. Nah, jadi setelah tereksitasi ini dan terbentuklah 6 orbital dengan masing-masing 1 elektron, masuklah satu persatu elektron dari atom F ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Nah, langkah terakhir yaitu menentukan orbital yang terlibat dalam hibridisasi ini. Yang pertama yaitu ini orbital S, lalu kemudian ini orbital P. P-nya yang digunakan berapa? 1, 2, 3, berarti sp3. Lalu kemudian ini orbital apa? D, ya kan? Karena ini D. Orbital D yang digunakan berapa? Ada 2, berarti hibridisasinya ialah sp3d2. Nanti dari hibridisasi ini kita dapat menentukan bentuk molekul dari senyawa SF6 ini tadi. Oh, ternyata apabila hibridisasinya sp bentuknya linier. Apabila hibridisasinya sp3d2 berarti bentuk molekulnya seperti ini dan seterusnya ya. Nah, terakhir kita masuk ke contoh CH4. Jadi apabila CH4, langkah pertama ingat kita konfigurasikan dulu elektronnya. Atom C nomor atomnya yaitu 6, konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p2 ya. Nah, lalu kemudian hidrogen nomor atomnya 1, berarti 1s1. Lalu setelah dikonfigurasikan tentukan elektron valensinya yaitu 2s2 dan 2p2. Berarti kita gambarkan ada orbital S di sini, mereng-mereng ya, dan orbital P. Nah, orbital S-nya ini terisi 2 elektron. Kenapa 2? Karena di sini 2. Dan orbital P-nya juga terisi 2. Nah, kenapa kakak menggambarnya seperti ini? Tidak seperti ini langsung di dalam satu kotak. Karena ingat aturan mengisi elektron di dalam orbital yaitu isi dulu satu per satu, lalu kemudian apabila ada sisa baru diisi berpasangan ya. Jadi di sini sp. Nah, selanjutnya kita lihat atom hidrogen ini memiliki 1 elektron valensi, yang berarti dia akan menyumbangkan 1 elektronnya ke atom C tadi. Namun di sini hidrogennya ada 4 jumlahnya, berarti satu hidrogen menyumbangkan 1, kalau ada 4 dia nanti akan menyumbangkan 4 ya. Nah, ini keadaan dasar. Nah, lalu selanjutnya kita perhatikan, sedangkan kamar yang kosong atau orbital yang kosong dari P ini atau yang belum berpasangan ya, jumlahnya hanya ada 2 kak, hanya ada ini 1, 2. Bagaimana itu? Sehingga kita perlu untuk melakukan eksitasi elektron ya, sehingga jumlah kamar yang belum berpasangan itu cukup untuk diisi oleh elektron atom hidrogen. Ini S, P. S-nya tadi berarti di sini. Nah, jadi kita eksitasilah 1 elektron ini berpindah ke sini. Ya, sehingga ini berpindah menjadi di sini. Nah, tara, jadi 4 kan? Elektron yang belum berpasangan. Nah, inilah yang disebut keadaan tereksitasi. Nah, lalu kemudian keadaan tereksitasi ini akan diberikan dengan elektron dari atom hidrogen masuk satu persatu ya. Sehingga di sini kita ini 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga mereka akan berikatan. Lalu langkah terakhir kita tentukan orbital-orbital yang berhubungan ya, atau yang digunakan dalam proses hibridisasi ini, yaitu 1 orbital S dan 3 orbital P, sehingga hibridisasinya menjadi sp3. Nah, ini hibridisasi. Sampai sini paham? Nah, ini dia tabel bentuk molekulnya. Jadi kalian ingat atau hafalkan apabila dia orbital hibridenya nanti hasilnya
sp, berarti bentuk orbitalnya akan menjadi linier. Apabila dia orbital hibridanya sp2, berarti dia akan menjadi segitiga sama sisi. Kemudian selanjutnya sp3, contohnya seperti CH4 tadi, maka berarti bentuk molekulnya akan menjadi tetrahedral atau tetrahedron ya. Begitu selanjutnya. Nah, ini seperti sp3d2 sama seperti senyawa sf6 tadi. Berarti bentuk molekulnya nanti akan menjadi oktahedron ya. Bagaimana? Kira-kira paham dengan penjelasan Kakak? Kakak rasa cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.